Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hermaulana tentang penjelasan materi-materi yang cukup menarik dan luar biasa. Baik, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan lagi materi tentang pembebanan dan tegangan pada elemen mesin. Nah, apa yang dimaksud dari hal tersebut? Langsung saja kita bahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama ada pembebanan atau beban. Pembebanan merupakan muatan yang diterima oleh suatu struktur konstruksi atau komponen yang harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga struktur konstruksi atau komponen tersebut aman. Nah, ada jenis-jenis pembebanan. Jenis-jenis pembebanan dibagi dua, yaitu beban berdasarkan sifatnya dan beban berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, beban berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada beban konstan atau steady load. Yang kedua, beban tidak konstan atau unsteady load. Yang ketiga, beban kejut atau shock load. Yang keempat, beban tumbukan atau impact. Yang kedua, beban berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama ada gaya aksial, gaya tarik, atau gaya tekan. Yang kedua ada gaya radial. Yang ketiga gaya geser. Yang keempat torsi atau momen puntir. Yang kelima ada momen lentur. Dasar pembebanan pada elemen mesin adalah gaya. Gaya yang terjadi pada komponen elemen mesin adalah gaya aksial, gaya geser murni, torsi, dan bending. Setiap gaya menghasilkan tegangan pada elemen mesin dan juga dideformasi. Itu artinya terjadi perubahan bentuk. Analisis pembebanan dalam perancangan mesin atau komponen mesin sangatlah penting karena jika beban lebih diketahui, maka dimensi kekuatan, material, serta variabel desain dan juga yang lainnya dapat ditentukan. Nah, yang kedua ada tegangan secara spesifik dalam pelaksanaannya. Tegangan yang terjadi pada sebuah elemen mesin terdiri ada beberapa macam. Yang pertama ada tegangan tarik. Tegangan tarik bisa terjadi karena adanya tarikan atau gaya tarik. Contohnya pada komponen elemen mesin seperti rantai dan juga kawat. Yang kedua, tegangan tekan. Tegangan tekan adalah tegangan yang terjadi di luar sebuah batang apabila gaya luar yang bekerja padanya adalah gaya-gaya tekan. Lalu yang ketiga, tegangan lengkung. Tegangan lengkung terjadi pada bahan yang mengalami dua atau lebih tumpuan pada ujung-ujung bahan. Yang keempat ada tegangan punter. Biasanya terjadi pada poros-poros yang mengalami momen putar seperti roda gigi dan proses pengeboran. Yang terakhir ada tegangan geser. Tegangan geser dapat terjadi jika suatu benda dikenakan gaya yang sama besar dan berlawanan arah serta beraksi sehingga penampang benda tersebut bergeser. Nah, mungkin penjelasan tentang pembebanan
atau tegangan pada elemen mesin hanya sedikit yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya Hermaulana Maulana, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.